yang terhormat kepada Ibu dosen Bu Lela selaku mata kuliah Lembaga Keuangan dan teman-teman sekalian. Izinkan kami di sini yang memperkenalkan diri. Saya adalah Putri Yunia. Saya Nara Ayu. Saya Widya Jana. Saya Felina Muhammad. Di sini kami ingin mempresentasikan materi pertemuan ketiga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Keuangan. Lanjut materi yang pertama. Kita mengenal dulu nih apa itu OJK ya. Sebelum adanya OJK berdiri, industri jasa keuangan Indonesia itu didukung oleh sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dan lain-lain. Diawasi oleh beberapa lembaga seperti sektor perbankan diawasi oleh Bank Indonesia atau BI, sektor pasar modal dan jasa keuangan non-bank diawasi oleh Bapepam atau Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pembentukan OJK berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi berdiri pada tanggal 16 Juli tahun 2012. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang OJK secara resmi berdiri pada tanggal 16 Juli tahun 2012. Proses pengalihan fungsi pengawasan berlangsung secara bertahap. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama tanggal 1 Januari 2013. OJK mengambil alih fungsi pengawasan atas kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan jasa keuangan non-bank. Yang kedua, tahap kedua tanggal 31 Desember tahun 2013. OJK mengambil alih fungsi pengawasan atas kegiatan jasa keuangan sektor perbankan dari Bank Indonesia. Nah, ini ada tujuan dan fungsi otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada tujuan dari OJK. Tujuan pembentukan OJK adalah agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya fungsi otoritas jasa keuangan yang pertama mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan KMB. Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengambil alih fungsi pengaturan dari Bank Indonesia untuk perbankan dan Bapepam untuk pasar modal dan IKM. Mengawasi kegiatan jasa keuangan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan pengawasan agar lembaga keuangan berjalan sehat, transparan, dan adil, yang dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK wajib memberikan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya wewenang OJK. 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai
Yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keenam, menentukan peraturan mengenai tata cara penempatan pengelolaan undang-undang pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kedelapan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Manfaat penelitian OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memberikan data atau analisis untuk memperkuat regulasi dan pengawasan sektor keuangan, membantu meningkatkan stabilitas, transparansi, dan pelindungan konsumen jasa keuangan, menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berlanjut. Selanjutnya ada metodologi penelitian OJK. Satu, identifikasi masalah atau tujuan yang berfungsi menentukan isu strategis sektor jasa keuangan. Yang kedua, pengumpulan data yang berfungsi menggunakan data primer, wawancara, survei, TGD, dan sekunder, laporan keuangan, data statistik, dan regulasi. Yang ketiga, analisis data. Menggunakan metode kualitatif, studi literatur, analisa kebijakan, dan kuantitatif, ekonomi metrika, statistika, pemodelan risiko. Yang keempat, interpretasi atau rekomendasi, menyusun hasil analisis untuk mendukung kebijakan OJK. Yang kelima, publikasi atau diseminasi laporan penelitian dan jurnal. Aspek pengawasan OJK. Satu, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi. Yang pertama ada perizinan untuk mendirikan bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, dan lain-lain. Yang B, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibernasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi. Yang A, likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, rasio, kecukupan modal minimum, dan lain-lain. Yang B, laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank. Yang C, sistem informasi debitur. Yang D, pengujian kredit atau crediting testing. Yang ke E, standar akuntansi bank. Ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi A, manajemen risiko. Yang B, tata kelola bank. C, prinsip mengenai nasabah dan dari pencucian uang. D, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Latar LPS untuk mencegah terjadinya bangkrut, penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah akibat kepanikan yang dapat memicu kolapsnya sistem perbankan nasional. Sebelum LPS, Indonesia pernah mengalami krisis perbankan yang parah selama krisis moneter 1997 sampai 1998. Saat itu banyak bank yang dilikuidasi tanpa adanya mekanisme penjamin simpanan yang jelas, yang menyebabkan kepanikan masyarakat dan memperparah krisis. Untuk mengulangi krisis tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN
bersifat sementara blanket guerante. Program ini dinilai tidak sehat dalam jangka panjang karena menimbulkan moral hazard dan beban yang sangat besar bagi negara. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga penjaminan yang permanen, independen dan didanai oleh industri perbankan sendiri. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS secara resmi berdiri pada tanggal 22 September 2005. Keberadaan LPS juga menjadi salah satu pilar dalam arsitektur perbankan Indonesia atau API yang ditujukan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Salah satu aspek penting adalah batas penjaminan. Batas ini ditetapkan oleh LPS dan dapat berubah. Saat ini batas penjamin LPS adalah 2 miliar per nasabah per bank. Dana di atas batas tersebut tidak dijamin oleh LPS. Pengertian LPS. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan lembaga independen berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada 12 bulan sejak diundangkan secara sehingga pendiri dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang merupakan bulan menyempurnakan dari program menjadi pemerintah yang sebelumnya berlaku dalam bentuk blanket yang berlaku dari mulai 1998 hingga tahun 2005. Tujuan dan fungsi LPS. Tujuan LPS berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 itu adalah meningkatkan stabilitas sistem perbankan, melindungi nasabah penyimpanan, menjaga kelangsungan usaha bank. Nah, yang kedua itu adalah fungsi LPS. Fungsi LPS tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Yang pertama, menjamin keamanan simpanan nasabah dalam bank. 2. Menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan LPS. 3. Melakukan resolusi bank. Selanjutnya ada manfaat penelitian LPS atau lembaga penjamin simpanan. Yang pertama ada menyediakan masukan berbasis riset untuk kebijakan penjaminan simpanan. Yang kedua mendukung efektivitas resolusi bank yang bermasalah. Yang ketiga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Berikutnya struktur LPS. Struktur LPS terdiri dari Dewan Komisioner dan Ketua Eksekutif. Ketua Dewan Komisioner dan Ketua Eksekutif ini ditetapkan oleh Presiden, yang dimana Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan ini yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Untuk Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisioner menjumlah 6 orang, yang dimana diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya diangkat kembali 1 kali untuk masa jabatan berikutnya.
memakai ini ya. Ya, selanjutnya metodologi penelitian LPS. Penelitian hukum atau yuridis untuk menganalisis dasar hukum, tugas dan wewenang LPS. Kedua, penelitian kualitatif menggunakan data primer, wawancara, survei, FGD, dan sekunder seperti laporan keuangan, data statistik, regulasi. Yang ketiga ada penelitian kuantitatif mengukur efektivitas program untuk menganalisis data tingkat kepercayaan masyarakat maupun pengaruh suku bunga LPS terhadap perilaku pasar. Yang keempat, ada analisis regresi sederhana yang menguji pengaruh suatu variabel dalam tingkat dan bunga LPS terhadap variabel lain atau forward value. Yang kelima, ada studi literatur dalam dokumen mengumpulkan data primer seperti undang-undang dan sekunder seperti artikel, jurnal, laporan, tahunan LPS sebagai dasar analisis. Yang keenam, ada analisis deskriptif yang menggambarkan karakteristik data dan informasi yang diperoleh seperti demografi responden atau temuan dari kuesioner. Di sini saya izin bertanya, bagaimana OJK berperan dalam menjaga kestabilan keuangan Indonesia saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Perkenalkan, nama saya Dr. Rifani. Saya 642519 ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi OJK dalam mengawasi perkembangan vintage dan layanan keuangan yang berbasis teknologi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dari kelompok 4. Pertanyaan pertama, bagaimana OJK dan LPS bekerja sama menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia? Ya, OJK dan LPS bekerja sama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk mencegah dan menangani krisis keuangan
di mana keamanan data dan ancaman siber sangat dibutuhkan karena untuk melindungi data dan transaksi pengguna dari serangan siber. Yang kedua, regulasi yang adaptif, yaitu membantu pertumbuhan fintech yang sangat cepat membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta model bisnis barunya. Selanjutnya ada kesenjangan digital dan literasi, yang dimana perlu upaya edukasi untuk melindungi konsumen dari risiko dan penipuan fintech. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi. Fintech harus mematuhi peraturan seperti KYC atau penawinaan saham dan AML anti pencucian uang untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana OJK berperan dalam menjaga kestabilan keuangan Indonesia saat kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu? OJK berperan menjaga kestabilan melalui beberapa cara, yaitu melalui pengawasan sistem keuangan dengan memastikan seluruh sistem keuangan termasuk yang berbasis teknologi berjalan dengan transparan, efisien, dan aman. Yang kedua, ada perlindungan konsumen yang melindungi kepentingan konsumen dan investor dari risiko yang mungkin timbul dari layanan keuangan digital. Selanjutnya ada pengendalian risiko sistemik, yang dimana mengendalikan risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian nasional seperti ketidakstabilan di sektor keuangan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa perbedaan kewenangan OJK dengan Bank Indonesia? Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Sedangkan untuk Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab atas menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta berperan dalam stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, bagaimana OJK berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat? OJK meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi daring dan luring, penerbitan materi seperti modul, DNR, serta kampanye yang menargetkan berbagai kelompok masyarakat termasuk milenial, warganet, dan ibu rumah tangga. OJK juga menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan mengeluarkan kebijakan seperti pelonggaran sosialis dan auto rejected, serta menerapkan radikal namun tidak transparansi dan independensi. OJK dapat berkreasi tergantung pada preferensi dan implementasi di lapangan. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan contoh tindakan atau kebijakan yang dilakukan OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang pertama, mengatur dan memberikan izin. OJK bertanggung jawab memberikan izin kepada lembaga jasa keuangan sebelum beroperasi, memastikan mereka memenuhi syarat dan standar. Ada pengawasan ketat, melakukan pengawasan ketat dan berkala terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Ketiga, ada penyusunan regulasi, menerbitkan dan merumuskan berbagai peraturan yang mengatur aset penting dalam sektor jasa keuangan. Yang keempat, ada penegakan hukum, melakukan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dan memberikan sanksi. Pertanyaan ketiga, apakah OJK sudah cukup transparan dan independen dalam menjalankan fungsinya mengawasi lembaga keuangan? OJK berupaya untuk menjaga sistem keuangan berjalan dengan transparan, efisien, dan aman, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk dan risiko keuangan.